Kata orang bagus, nyatanya hasilnya kayak kurang smooth gitu ya. Dia gampang banget geser loh. Gagal ngeracun deh kali ini. Hey everyone, welcome back. Jadi di video kali ini aku mau nge-review cushion. Cushionnya tuh cushion lokal yang lagi booming banget karena harganya super affordable. Nah awalnya itu waktu aku tahu brand ini tuh launch cushion, aku sempat penasaran, cuman aku masih maju mundur. Tapi karena banyak dari kalian yang nge-request aku untuk nge-review ini, akhirnya ya udah deh aku memutuskan untuk nge-review ini. Ya kalian pasti udah bisa tebak dari judul dan thumbnail aku. Di video kali ini aku bakalan nge-review cushion dari Kyo Cosmetics. Nah buat yang belum tahu, Kyo Cosmetics ini adalah brand lokal dan mereka tuh kayak baru aja launching. Dan mereka launching dua produk, yaitu lip cream sama cushion. Nah di video kali ini aku bakalan nge-review cushionnya aja, karena memang lebih banyak request cushionnya daripada lip creamnya. Nah untuk produk-produknya, si Kyo Cosmetics ini tuh masih import, jadi ini tuh diproduksinya di China, tapi semua produknya tuh udah ada BPOM-nya. Nah kalau kalian udah penasaran sama produknya, jangan lupa untuk like dulu videonya dan juga subscribe channel ini kalau belum. Kalau udah, yuk kita langsung kupas tuntas aja cushion dari Kyo Cosmetics. Oke guys, itu dia tadi sedikit overview produknya. Aku akan mulai bahas dari packagingnya. Jadi untuk packagingnya sendiri, mereka ini hadir dengan box. Boxnya ini cukup kokoh, terus dia didominasi warna ungu gradasi agak kecoklatan. Terus dia kayak samar-samar dan ada holografiknya gitu. Dan di boxnya ini cukup lengkap karena dia udah menuliskan klaimnya, cara pakai, ingredient, tempat produksi, distribusi, dan juga nomor BPOM serta expiry date-nya. Nah untuk packaging dalamnya sendiri dia didominasi sama warna pink. Pinknya tuh kayak pink mutiara gitu, jadi kayak ada pearl-nya di sini. Terus untuk keterangan singkat dari si cushionnya itu ada di bagian belakang produknya. Dan yang aku suka, dia ini tipe bukaannya tuh yang dipencet gitu, jadi nggak bikin kuku kita sakit. Terus dia juga ada cermin yang sesuai sama ukuran cushionnya. Dan untuk puffnya sendiri dia lumayan empuk, ukurannya standar. Dan selebihnya dia sama aja kayak cushion pada umumnya. Oke lanjut ke shades-nya. Jadi untuk shades-nya sendiri dia ini hadir dalam 3 shades. Nah yang punya aku ini adalah shades paling terangnya, yang light. Dan kalau ngelihat swatch-nya itu antara shade 1, 2, dan 3 itu perbedaannya lumayan jauh range-nya. Makanya untuk shade 3-nya sendiri ini tuh bisa banget digunakan untuk teman-teman yang skin tone-nya sawo matang. Untuk shade satunya ini dia lebih ke netral undertone, dan untuk warnanya di kulit aku itu dia lumayan cocok tapi masih agak sedikit kegelapan. Jadi kulit aku tuh nggak kelihatan lebih cerah waktu pakai cushion ini. Oke, kita langsung masuk aja ke teksturnya. Jadi untuk teksturnya sendiri dia ini relatif creamy. Bahkan waktu di swatch di tangan itu rasanya kayak kita lagi pakai cushion matte. Jadi kayak agak keset gitu. Terus waktu aku coba aplikasiin ke wajah, ini di wajah aku udah nggak pakai apa-apa, cuma pakai skincare aja. Dan aku coba pakai setengah-setengah dulu. Nah dia ini tipe cushion yang sekali tap itu bukan yang langsung halus gitu. Jadi kalian harus blend beberapa kali sampai dia bener-bener rata, baru nanti dia bakalan nyatu sama kulit. Dan untuk cushion puff-nya sendiri, ini dia lumayan tebal. Terus dia tuh tipe cushion puff yang keset gitu. Jadi waktu di tap-tap itu berasa kayak ada kesetnya gitu, kayak ada remnya. Aku sih nggak ada masalah sama ini. Cuma memang cushion pad-nya ini tuh dia kayak bisa jiplak-jiplak gitu finishnya. Apalagi untuk ngeblend bagian hidung itu kayak lumayan susah gitu. Tapi kalau untuk bagian wajah yang lain, aku nggak ada kesulitan waktu ngeblend pakai cushion pad ini. Terus si cushion pad ini juga menurut aku kurang bisa mengambil produk dengan baik. Jadi kita butuh squeeze beberapa kali sampai benar-benar cushionnya itu bisa nempel di cushion pad. Nah untuk coveragenya sendiri dia ini lebih ke light to medium. Jadi kalian bisa lihat ini sebelah kanan kiri aku before afternya. Dia itu lumayan bisa nutupin imperfection. Dia lumayan bisa menyamaratakan warna kulit, tapi dia nggak bisa nutup banget. Jadi untuk urat-urat di pipi aku dia kayak masih kelihatan gitu. Bahkan waktu aku udah pakai 2 layer pun dia kayak masih kelihatan. Cuma kalau untuk under eye aku, dia bisa nutupin dengan aman. Dan untuk pori-pori, dia juga lumayan bisa nutupin. Dan untuk finishnya sendiri, kalian bisa lihat sendiri, dia ini lebih ke dewy finish. Terus so far, walaupun aku tadi pakainya sempat 2 layer gitu, ini tuh tetap ringan, tetap nyaman banget dipakai. Terus dia juga nggak ada wanginya sama sekali, jadi benar-benar nggak ganggu sih. Nah, karena dia lebih ke dewy finish gitu, dia tuh kayak nggak bisa ngeset. Jadi awalnya aku nggak mau ngeset ini pakai bedak. Cuma ternyata si cushion ini tuh gampang banget geser, jadi kayak kesenggol dikit aja dia langsung hilang. Terus yang aku kurang suka, dia ini kalau lama-lama dipakai dia kayak bisa fading gitu. Padahal aku pakainya tuh kan baru ya, maksudnya habis pakai terus aku makeup kayak biasa. Jadi nggak lama, nggak keringetan juga. Tapi dia kayak ada beberapa bagian yang hilang dan jadinya tuh kayak bercak-bercak gitu. Aku nggak tahu ini bisa ketangkep apa nggak di kamera. Padahal ini kondisinya aku udah touch up lagi. Tapi dia kayak masih bercak-bercak gitu. Pertama kali aplikasi dia tuh kayak smooth, kayak bagus gitu, kayak nyatu sama kulit. Tapi lama-kelamaan dia malah jadi bercak-bercak.
Makanya akhirnya aku memutuskan untuk ngeset ini pakai bedak seluruh muka. Terus biasanya kan kalau aku ngeset pakai bedak dan pakai sponsnya, itu nggak pernah ada cushion yang nempel di spons aku. Jadi spons aku tuh selalu dalam keadaan bersih. Terus waktu aku tap-tap si powdernya ini ke wajah pakai spons aku, ternyata ada beberapa cushion yang nempel di sponsnya. Dan bahkan si cushion itu nempel juga di tempat bedak aku. Makanya aku bisa menyimpulkan kalau si cushion ini tuh kayak gampang geser gitu. Ternyata walaupun aku udah set ini pakai bedak, dia tuh tetap kayak bercak-bercak gitu. Bahkan ada beberapa yang fadingnya lumayan. Nih kalian bisa lihat sendiri di bagian hidung aku. Di area dagu juga kelihatan banget dia ada fadingnya. Padahal ini tuh kayak baru 1 jam gitu dari aku pemakaian awal, jadi aku kayak agak ragu sama longwearnya. Tapi aku tetap bakalan nyobain juga, aku bakalan diemin dulu sampai beberapa jam ke depan. Aku mau lihat dia tuh bisa bertahannya berapa lama. Nanti aku akan insert videonya, kira-kira beberapa jam ke depan itu kondisi kulit aku kayak gimana. Cuma kalau feeling aku ngelihat di pemakaian 2 jam awal ini, menurut aku sih dia nggak bakal tahan lama ya. Nah, aku akan bacain klaimnya yang ada di boxnya ini. Perfect Radiant Matte in a second. Radiant Matte ini aku agak bingung, karena biasanya kalau Radiant ini dia kayak dewy gitu, sedangkan kalau matte ya matte. Jadi dia Radiant Matte mungkin maksudnya adalah semi matte atau dewy matte, aku juga kurang paham. Cuma yang aku rasain dia ini lebih ke dewy sih, jadi nggak ada matte-nya sama sekali. Memang teksturnya itu kayak matte, aku pikir tuh dia bakalan kelihatannya doang dewy, tapi kalau dipegang matte, tapi ternyata enggak. Waktu dipegang dia juga gampang banget geser, jadi menurut aku sih dia nggak ada matte-matte-nya ya. Mineral Light Matte BB Cushion dengan Smart Coverage teknologi, serta Mineral Light Fix, bahan mineral natural yang menjaga kulit tetap terhidrasi dari dalam dan memberikan cooling sensation di kulit aktif sekalipun. Jadi kalau untuk Smart Coverage teknologi, aku juga kurang paham maksudnya apa. Cuma untuk coveragenya sendiri menurut aku dia light to medium. Kalau untuk menjaga hidrasi kulit, ya mungkin karena dia finishnya lebih ke dewy, makanya dia kayak kelihatan terhidrasi kulitnya. Terus kalau cooling sensation mungkin maksud dia tuh adem kali ya. Karena kalau cooling sensationnya sendiri sih aku nggak ada ngerasain itu. Cuma kalau adem, dia ini memang ringan dipakai dan nyaman banget dipakai. Cuma sayangnya si cushion ini memang belum ada UV filternya, dia nggak mengandung SPF, jadi pastikan kalian pakai sunscreen dulu sebelumnya ya. Oke, kita masuk ke value for money-nya. Jadi untuk harganya sendiri dia dibanderol dengan harga 60 ribuan aja dengan isi 12 gram. Nah, aku pribadi itu belinya di Star Seller, harganya tuh sekitar 57 sampai 58 ribu. Nanti link pembeliannya aku bakalan taruh di description box. Oke, kita lanjut ke conclusion-nya. Kalau untuk packaging-nya aku nggak ada masalah sama sekali, bahkan aku suka banget sama packaging dari Kyo Cosmetics ini. Tapi untuk cushion puff-nya ini masih pro kontra. Jadi dia bukan tipe cushion puff favorit aku, tapi dia juga nggak seburuk itu, jadi masih bisa banget dipakai. Dari segi shades-nya, walaupun dia ada 3 shades, menurut aku dia cukup bisa mengakomodir. Cuma memang kalau kalian punya skin tone yang lebih terang dari aku, atau sama kayak aku, kalian butuh tambahan concealer warna yang lebih terang di bagian-bagian tertentu, supaya hasilnya tuh nggak kusam. Secara tekstur, sebenarnya waktu pertama kali aplikasi dan finish pertama tuh aku suka sama cushion ini, karena dia dewy, terus dia kayak agak becek gitu, jadinya dia melembabkan kulit aku yang kering. Ditambah lagi coveragenya juga lumayan, karena dia bisa di-build sampai medium. Terus dia juga ringan banget di wajah, dan dia nggak ada wanginya. Cuma sayangnya memang dia ini kayak gampang banget hilang. Jadi cuman dalam waktu 30 menit aja itu bercak-bercaknya udah mulai muncul. Jadinya saran aku sih kalian harus banget ngeset ini pakai bedak. Karena memang si cushion ini tuh lumayan gampang geser. Jadinya supaya dia lebih awet dan lebih nge-stay, lebih baik kita set aja pakai bedak. Untuk ketahanannya menurut aku dia nggak terlalu tahan lama. Karena di pemakaian 30 menit aja dia udah lumayan banyak yang hilang-hilang. Dan aku udah harus touch up tadi. Bahkan setelah aku set pakai bedak pun dia masih ada beberapa bagian yang fading gitu. Dan itu tuh di bagian-bagian yang sebenarnya biasanya nggak hilang. Karena kalau untuk di bagian hidung atau di area mulut itu aku udah nggak heran. Cuman kalau ini tuh area dagu dia juga udah lumayan fading. Terus di bagian pipi dalam itu juga lumayan fading. Aku juga agak bingung kenapa bisa kayak gitu. Padahal aku nggak keringetan sama sekali. Memang secara harga dia ini sangat amat affordable. Cuman kalau kalian nanya sama aku ini rekomen atau enggak, sorry banget aku nggak berniat untuk menjatuhkan brand sama sekali. Cuman kalau untuk di kulit aku pribadi dan di pengalaman aku pakai ini, aku kurang suka. Tapi sekali lagi jangan percaya 100% sama aku karena mungkin aja finishnya di kulit setiap orang tuh beda-beda. Jadi sebelum memutuskan untuk beli, kalian bisa cek dulu ke review beauty vlogger yang lainnya. Siapa tahu mereka punya pandangan yang lain tentang cushion ini. Karena yang aku ceritain di sini itu adalah berdasarkan experience aku pribadi dan nggak semua orang punya experience yang sama terhadap suatu produk. Oke guys, sekian dulu untuk review aku kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa membantu dan bisa memberikan informasi lebih buat teman-teman semua. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like di bawah dan juga subscribe channel ini kalau belum. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notification bell-nya supaya nggak ketinggalan video lainnya dari aku. Kalau kalian punya request, tinggalin komen di bawah. Nanti aku bakalan baca dan semoga aja aku bisa realisasiin ya. Kalau kalian pengen tahu gimana caranya aku dapetin makeup look ini, kalian bisa langsung cus ke Instagram aku. Karena di sana juga banyak banget mini makeup tutorial yang lainnya. Terus di sana juga lagi banyak banget giveaway. Jadi jangan sampai kelewatan, jangan sampai ketinggalan giveaway-nya karena hadiahnya tuh banyak banget dan menarik-menarik banget. Oke guys, that's all. Thank you for watching and see you on my next video.
Bye!